البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, Al-haditsu tasi' wal arba'un ba'da salasimi'ah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Lau anna rajulan au qal imra'an, seandainya ada seorang lelaki, tapi lafadznya rajulan atau imra'an sama, lelaki. Indonesia bilang apa? Pria ya, Indonesia bilang pria selain lelaki. Ittala'a 'alaika bi ghairi idnik, melihat kepadamu tanpa izinmu. Ini maksudnya adalah yaitu di dalam rumah, orang itu mengintip dari luar. Fahadzaftahu bihasa, kemudian engkau melempari dia. Cuma apa, untuk tempat anak pakai hak, tapi nanti di penjelasan dari si pensyarahnya pakai kha, tapi juga ada pakai hak. Memang ini khilaf tentang masalah ini, yaitu engkau membalingkan kepadanya kerikil. Fa faqata ainah, sehingga engkau membuat matanya buta, merusak matanya. Maka na'alaika junah, engkau tidak berdosa. Ya karena apa? Melanggar privasi orang, hak untuk merahasiakan apa yang ada di dalam rumah. Gimana orang sesuka hati mengintai, mengintip, jadi spy dan sebagainya. Al-Gharib khadzaftahu bil ha' wal kha. Wa khatta al-Qurtubi riwayat al-ha. Al-Qurtubi menyalahkan riwayat yang memakai hak muhmalah itu. Wa jazaman Nawawi annahu bil kha al-mu'jamah. Nawawi memastikan harusnya pakai kha, memang ada titiknya. Wa maknaha ramaitah, melempari dia. Yang kedua faqata ainah, ai afsadtaha, engkau merusak mata dia. Yang ketiga junah ai isim. Al makna ijmali, makna secara global, ini memang pembahasannya masalah jinayah ya, criminality. Lil insani hurmatun azimah, manusia memiliki kehormatan yang besar, terutama muslim. Orang kafir tak ada kehormatan, kecuali ya masalah keduniaan yang mau tidak mau kita harus menjaga satu sama lain. Wa maqamun kabir, dan kedudukan yang besar. Wa qad hadzarallahu ta'ala malah, Allah Ta'ala telah mengharamkan hartanya, haram untuk harta tadi dirampas. Wa irdah, kehormatannya haram untuk dicemarkan, dinodai. Wa damah, darahnya haram untuk ditumpahkan. Walakinnahu idza tada ala ghairi, tetapi jika orang tadi bersikap melampaui batas kepada pihak yang lain, ia menembus sempadan, melompati batasan, zalat hurmatuh, kehormatannya hilang. Wa saghura maqamuh, kedudukannya jadi rendah, ya karena dia yang melakukan kehinaan dengan maksiatnya itu. Id ahana nafsah, karena dia yang menghinakan dirinya sendiri. Wa qallala khatarah, dan dia yang memperkecil nilai dirinya sendiri. Khatir artinya mahal, kadang khatir artinya bahaya ya. Fa idza tala'a ala ahadin bi ghairi idnih, maka jika ada seseorang melihat pada orang lain tanpa izin dia. Dalam hadis Sahal bin Sa'ad, maksudnya adalah di dalam rumah, orang yang mengintai dari luar. Adapun kalau sama-sama di luar, jelas gimana melarang orang menengok dia. Yang penting apa? Bukan menengok auratnya. Tapi ini adalah tatkala orang itu tidak ingin ditengok, yaitu sedang bersembunyi di rumah, sedang ya namanya di rumah, pakai pakaian yang bebas atau apa. Miwaro ibabi, ini isyarat yang jelas. Dari belakang pintunya, memang apa? Pengintai datang dari luar misalkan. Au min fauqi jidarih, atau dari atas dinding dia. Ada orang panjat dinding mengintai, atau mungkin apa? Panjat pokok mengintai. Panjat atap. Iya, panjat atapnya juga. Kemudian
Au ghairi dzalik, atau dengan cara yang selain itu, fa faqa'a ainah, kemudian dia merusak mata dari si pengintainya itu, dilempar dengan batu, atau mungkin orangnya pandai itu kan melempar jarum, ahli akupuntur atau apa mungkin, atau ahli ninjutsu, tembak pakai jarum, kena, salah sendiri. Baik, falaisa ala hadzal faqi'i ism wala qisas, maka orang yang merusak mata orang lain tadi itu dia tidak berdosa dan tidak terkena qisas. Li'annahu asqata hurmatah, karena si pengintai itulah yang menggugurkan kehormatannya sendiri, hilang keharaman mata dia. Wa arkhasa adwah, dan dia yang membuat murah anggota badan dia sendiri, bijinayatiha, dengan jinayah dari anggota badannya itu, bilittilai ala buyutin nas, dengan mengintai rumah-rumah orang, wa auratihim, dan aurat-aurat mereka. Berarti yang paling layak terkena ini siapa? Amerika lah ya, atau yang orang kafir yang suka mengintai dari satelit itu. Nah, itu mudah-mudahan mata mereka dirusak oleh Allah Ta'ala, dicongkel atau dibakar. Suka mengintai kaum muslimin dengan satelit-satelitnya itu. Baik. Fahadha min babil qisas, maka ini masuk dalam bab qisas. Tatkala jinayahnya dengan mata, matanya yang kena hukuman. La min babil mudafa'ah, tidak masuk dalam bab membela diri. Memang ini khilaf di kalangan fuqaha. Orang tuan rumah ini tatkala merusak mata orang itu, ini qisas ataukah sekedar membela diri, ini khilaf. Tak masalah, intinya adalah kalau dia, yang bagi yang mengatakan ini untuk menolak kejahatan, yaitu dengan cara apa? Langsung mungkin dindingnya dipukul, atau tahu tembus kena mata orang itu, atau apa itu? Kemudian dia bawa pen, ditusukkan pennya, ternyata tembus dari lubang itu, ya salah sendiri. Cuma ini khilaf, ini qisas ataukah membela diri. Tapi hukum kesimpulannya sama. Tidak masalah kalau ternyata mata orang itu rusak, salah dia sendiri. Fatakunu bil ashali fal ashal. Nah, sekarang masalahnya perbezaannya nanti dari sudut pandang mana nanti, yaitu kalau qisas boleh langsung. Memang niat saya sejak awal saya ingin merusak mata dia karena mata dia sudah melihat apa yang tidak layak dia lihat. Ini kalau qisas. Adapun kalau min bab daf'is sa'il, menolak pelaku, menolak penyerang, maka memang fuqaha mengatakan yaitu adaf'u bil ashal fal ashal. Cara menolaknya adalah dengan cara yang paling sederhana, baru yang level berikutnya. Maka perbezaannya nanti apa? Kalau mudafa'ah berarti apa? Jaga matamu tuh, misalkan. Setelah 2 kali, masih tengok, mungkin apa? Nanti kena apa nanti atau apa. Nah, baru yang terakhir apa? Tahu-tahu mata dia memang hilang istilahnya. Adapun kalau qisas langsung, memang hukumannya langsung kita tusuk mata dia. Nah, ini perbezaannya nanti di situ. Walaupun kesimpulan akhirnya, kalau memang mata orang itu buta, pelakunya tak dosa di sini yang di dalam rumah. Cuma apakah boleh langsung ataukah sedikit demi sedikit dulu dinasehati? Ini khilaf. Bagi yang memilih pendapat pertama, ini sangat kuat. Yaitu apa? Dia sudah terlanjur tengok, dia sudah terlanjur jinayat. Gimana kita akan menolaknya? Beza dengan soal yang sebenar, yaitu ada pencuri, kita lihat dari jauh, wah ini pencuri datang. Nah, kita kasih peringatan dari dalam rumah, jangan masuk, nanti tertembak, atau jangan masuk, nanti kaki patah. Kenyataannya dia belum mencuri, sehingga apa mungkin ditolak dari jarak yang agak jauh. Semakin dekat, semakin keras hukumannya. Atau tahu-tahu apa ditembak di dekat kakinya, dia belum sampai mencuri. Makanya ini layak untuk ditolak sedikit demi sedikit. Cuma untuk yang mata tadi sudah terlanjur mengintai, sudah terlanjur melihat sebagian isi rumah, maka tidak layak untuk dikatakan ini mimbab daf'is sa'il, menolak orang yang hendak menyerang. Dia sudah menyerang, mata sudah masuk, itu hakikatnya. Sudah menangkap gambar-gambar, sudah masuk ke mata dia. Makanya yang berpendapat ini qisas itu kuat sekali, lebih kuat. Gimana akan ditolak? Boleh jadi dia cuma nengok sekali sudah tahu informasi apa-apa. Gimana kita akan menolak dengan cara sedikit-sedikit? Dia sudah selesai tugasnya. Kalau memang dia dapat tugas dari pihak yang lain. Makanya yang mengatakan ini qisas ini lebih kuat. Karena musuh sudah masuk, betul-betul masuk. Itu apa? Matanya sudah menengok isi, bukan ditolak dari jauh seperti pencuri tadi. Baik. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama tahrimul ittila'i ala
ahwalin nas, diharamkan untuk melihat-lihat keadaan orang fi manazilihim, di rumah-rumah mereka. Wan nadhari ilaihim, diharamkan melihat kepada mereka. Wal istima'i ila kalamihim, dan untuk mendengar ucapan mereka. Ma'ruf hadisnya ya. Yaitu apa? Man tasama ila qaumin bi ghairi idnihim, barang siapa mencari-cari pendengaran kepada suatu kaum tanpa izin mereka, asabahullahu taala min anuki yaumal qiyamah. Yaitu apa? Fi udhunih. Nanti di hari kiamat Allah akan mencurahkan anuk. Anuk adalah sejenis apa? Timah hitam itu di telinga dia. Ya, yang berbuat jinayah telinga, maka telinga yang terkena hukuman. Dibahas oleh Imam Ibnu Muflih Al-Hambali di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah. Memang inilah hukum asalnya, yaitu tidak boleh melihat kepada isi rumah tanpa seizin tuan rumah. Sampai-sampai Nabi mengatakan innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Hanyalah minta izin itu dijadikan sebagai bagian dari syariat karena demi untuk menahan mata. Mungkin badannya masih di luar, tapi mata sudah mungkin apa? Sudah masuk itu mata, melihat data ini dan itu. Makanya mata tak boleh masuk, harus minta izin dulu. Bukan setelah mengintip baru minta izin. Nah, itu sudah masuk sebenarnya dia. Nah, kata Imam Ibnu Muflih Al-Hambali rahimahullah, hatta para muhtasibin, ini di zaman pemerintahan Islam ya, para muhtasibin, orang-orang yang memang mencari pahala dengan amar ma'ruf nahi mungkar, bukan karena cari upah atau apa. Walaupun dia bukan petugas pemerintah, tapi dia ahli ihtisab. Tetap tidak boleh dia mencari-cari aib orang. Oh ini, coba kita lihat apa kesalahan dia. Kita tengok di dalam rumah dia. Kita intai dari naik di atas dinding. Ini tak boleh, ini haram. Karena apa? Hukum sesuai zahirnya, selama aib itu tidak nampak, tak boleh kita cari-cari. Kata beliau, akan tetapi kalau ada qarinah kuat, itu mendengar suara tombur apa genderang ya mungkin ya, tambur itu dari dalam rumah, maka apa? Boleh para muhtasibin itu naik ke dinding, melihat memang betulkah ada tambur atau apa. Nah, kalau memang qarinahnya sangat kuat, memang ada dalam rumah ini, bukan rumah tetangga, maka boleh dia masuk tanpa izin untuk merusak tombur tadi. Dan ini juga dikuatkan oleh orang-orang para pengikut Imam Abu Hanifah, pengikut Abu Hanifah itu. Karena apa? Nahi mungkar adalah fardu. Fardu lebih tinggi dari wajib menurut mazhab Abu Hanifah. Tak perlu minta izin. Kalau memang qarinahnya sangat jelas, boleh langsung masuk, buka pintu secara paksa, kemudian menghancurkan tambur. Tapi cuma itu, jangan sekalianlah saya ambil gula dia, kena-mengena dengan mengambil barang yang lain. Tapi cukup ambil barang yang maksiat tadi dan dihancurkan. Hukum asalnya tak boleh melihat-lihat tanpa ada qarinah apapun. Kalau ada, baru boleh. Ini untuk para muhtasibin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, tatkala ada informasi dari sebagian sahabat yang mengkhawatirkan Ibnu Sayyad ini memang seorang dukun, bomoh, ataukah dia bahkan memang dia dajjal asli, maka Nabi sengaja untuk mengintai tanpa memberitahu tuan rumah. Tak jadi mengintai kalau memberitahu tuan rumah, tanpa memberitahu. Nabi sembunyi di balik rerumpunan pokok kurma itu untuk melihat keadaan Ibnu Sayyad. Ternyata waktu itu sedang tidur, sedang mendengkur, mengigo. Nabi ingin tahu karena igoan orang biasa lain dengan igoan para bomoh. Nabi ingin tahu. Tahu-tahu malah si ibunya Ibnu Sayyad melihat Nabi Muhammad, ibunya yang bising-bising, "Wahai Sofi, ini ada Muhammad di situ." Langsung Ibnu Sayyad bangun dan masuk rumah. Langsung sembunyi di kedalaman rumahnya. Nabi mengatakan seandainya ibunya tadi tidak membagi tahu, niscaya akan diterangkan kepada kita keadaan orang ini. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, ini menunjukkan boleh untuk pemerintah atau mungkin wakilnya atau yang berurusan dengan masalah seperti ini untuk mengintai tanpa izin apabila ada qarinah memang orang ini dikhawatirkan berbuat jinayah, bukan mencari aib orang yang tidak ada data sama sekali, tapi memang orang yang ada qarinahnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.